sangat bahagia dengan mencontoh bagi Nabi Muhammad SAW hari-hari, sehingga karena sifat yakin di dalam hatinya, maka terbentuklah dalam zahirnya ini perintah Allah. Bahkan tidak ada yang dilakukan bagi Nabi SAW yang tidak dilakukan oleh sahabat. Semua aktivitas bagi Nabi dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan ketika baginda Nabi Muhammad SAW melewati suatu pohon dan pohon itu sekarang tidak ada, sepeninggal Nabi Muhammad SAW pohon itu sudah tidak ada, dan sahabat pernah melihat bahwa baginda Nabi SAW pernah menunduk ketika melewati pohon itu. Walaupun pohon itu sudah tidak ada, di para sahabat ketika melewati suatu tempat itu, maka para sahabat itu menunduk saking taatnya, saking patuhnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena para sahabat itu meyakini bahwasanya dengan mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW, maka dirinya Allah akan berikan kebahagiaan, kesuksesan, keamanan, kejayaan, dan ketenteraman kepada dirinya. Jadi sahabat ini paham, dan ketika mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW, maka sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi, bahwasanya barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh yang mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersama di dalam surga. Makanya sahabat ini senantiasa mendakwahkan sunnah. Hari-hari mendakwahkan sunnah yaitu dengan gerakan bagaimana masuk ke dalam dengan cara sunnah, bagaimana cara tidur baginda Nabi Muhammad SAW, bagaimana cara makan Nabi Muhammad SAW, bagaimana cara berpakaiannya Nabi Muhammad SAW, sehingga 1 kali 24 jam tidak ada waktu yang sia-sia. 1 kali 24 jam menjadi daripada amal-amal yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu amal yang disukai Allah? Amal yang disukai Allah ini amal yang apabila Rasulullah SAW lakukan, nah itulah amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dalam tidur ini 1 hari bisa 8 jam. Kalau kita tidak dengan tidak dengan contoh baginda Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan menjadi pahala. Nah, apabila kita mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW, bagaimana ketika hendak tidur, kita lakukan sholat sunnahnya, kita mengaji doa Al-Quran, kemudian tidur dengan adab-adab. Maka dalam 8 jam ini, walaupun kita tidur akan menjadi amal ibadah. Begitulah para sahabat radhiyallahu anhum yang melakukan hari demi hari, detik demi detik, sehingga tidak ada waktu untuk sia-sia. Kemudian sifat sahabat ini mempunyai sifat sholat khusyuk, sholat dengan berkonsentrasi hati, merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi sholatnya para sahabat ini saking khusyuk dan rukunya, bahkan dengan sholat 2 rakaat saja para sahabat bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dalam kesusahan, maka para sahabat ketika hendak berdakwah ke menyeberang lautan, kemudian tidak ada sampan atau tidak ada perahu, saat Nabi Muhammad sholat 2 rakaat kemudian munajat kepada Allah, maka saat Nabi Muhammad ini bisa berjalan tanpa menyentuh air, saking yakinnya. Nah, dengan bersolat bisa mendatangkan pertolongan Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT firmankan, "Wasta'inu bis-sabri was-salah", carilah pertolongan dengan sabar dan sholat. Ini para sahabat ini sudah mencapai hakikat sholat. Makanya dengan sholat bisa membelah diri. Mu'ad bin Jabal, kenapa disebut Mu'ad bin Jabal, Mu'ad bin Gunung? Karena di dalam riwayatnya Mu'ad ini bisa membelah dengan sholat 2 rakaat, karena beliau ini ingin berdakwah karena gunung yang terlalu besar untuk mengelilinginya, maka beliau sholatnya kemudian bermunajat kepada Allah, dan Allah kabulkan, kemudian gunung itu bisa
bisa mengembalikan lahan ke gunungnya itulah para sahabat radhiyallahu anhum dengan keyakinannya yang penuh dan dengan ketaatannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW sehingga dengan sholatnya bisa membuka daripada pintu azab Allah. Kalau sudah bisa terbuka, apa kata Allah? Sekarang kamu mau apa? Tinggal dengan yakin, kemudian menaati perintah apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi sehingga sholat. Kalau pada sholat para sahabat pun dengan ilmu dan mengingat Allah, dengan ilmu dan mengingat Allah. Karena sholat yang diterima Allah Subhanahu Wa Taala ini yaitu dengan tata cara yang betul, bagaimana gerakan-gerakannya, bagaimana bacaan-bacaannya, tajwidnya, kemudian hati dan pikiran senantiasa tawajud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sholat itu. Sholat dengan tata cara betul dan hati senantiasa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ ketika yakin sudah betul perintah sudah sempurna, maka akan mendapatkan akhlak yang sangat baik. Para sahabat akhlaknya sangat baik, bahkan mereka lebih mementingkan saudaranya daripada dirinya sendiri. Ketika sahabat sedang berjuang, sedang perang, kemudian ketika hendak ke sakaratul maut karena diserang oleh musuhnya, kemudian dia kehausan, ada pamannya, paman minta air. Kemudian kalau pamannya ini diberikan air, dan ketika hendak diberikan air ada di sampingnya seorang sahabatnya sama sekarat dan kehausan. Ini orang yang sekarat, sahabat yang sekarat, tidak tega melihat saudaranya yang sedang sekarat, maka ia paman memberikan saja air itu kepada saudara saya. Kemudian di orang yang kedua ini melihat lagi di orang yang ketiga ada yang sekarat dan sama kehausan, dan orang yang kedua ini tidak tega melihat saudaranya kehausan, maka disuruhnya diberikan kepada yang ketiga. Kemudian ketika si paman itu melihat ke orang yang ketiga itu telah wafat. Kemudian balik lagi ke orang yang kedua, orang yang kedua telah wafat. Balik lagi ke orang yang ketiga, orang yang ketiga telah wafat. Inilah kehebatan daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka ini ikhlas, ridho, mementingkan saudaranya daripada kepentingan diri pribadi. Setelah mendapatkan hakikat ini dikatakan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in memiliki sifat ikhlas. Ikhlas itu iman. Mereka sangat mementingkan saudara. Dan sifat para sahabat ini mereka memiliki sifat mengajak dan menyampaikan. Bagaimana sifat-sifat sahabat ini supaya bisa ada pada diri kita ajak manusia untuk beriman kepada Allah, ajak manusia untuk mengamalkan sunnah, ajak manusia untuk mengamalkan sholat khusyuk al-wudu, ajak manusia untuk taklim ilmu maslih atau ilmu fardhiyah dan zikir, kemudian ajak manusia untuk memuliakan sesama muslim, dan ajak manusia untuk ikhlas. Ya insyaallah ya, hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Baik datang dari Allah dan daripada saya sendiri. Mudah-mudahan Allah SWT bisa berikan pemahaman kepada kita. Untuk sebagai majelis, kita tutupkan pada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.